Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi, Pak. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam kegiatan pembelajaran hari ini di tema 9. Sebelumnya mari kita awali kegiatan belajar hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, berikutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya hari ini. Anak-anak diperkenankan untuk duduk kembali. Oke, videonya mana nih? Kok masih pada dimatikan? Ayo diaktifkan. Siapa pengen ngecek anak-anak Bapak rambutnya sudah rapi belum ya? Yang laki-laki, yang perempuan rambutnya udah dirapihin belum ya? Gitu. Bapak mau cek dulu. Coba diaktifkan dulu videonya semuanya. Sudah diaktifkan videonya? Wah, suara anak Bapak kemana nih? Halo. Halo, Hai. Pak. Hai. Halo, Pak. Ya. Videonya sudah diaktifkan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Iya, hari ini alhamdulillah anak-anak Bapak sudah duduk semuanya dengan rapi dan siap mengikuti kegiatan. Hari ini ada yang tidak masuk tidak ya? Rama. Oh iya, Rama. Rama kenapa ya, Rama ya? Nenek. Oh, ke rumah neneknya. Ya, ada lagi yang tidak hadir hari ini? Siti Hujaimah, Pak, sedang sakit. Oh, Siti Hozima sakit. Selain ada lagi? Hanifah tidak bisa hadir karena ada urusan keluarga. Oke, baik. Oh, berarti 3 ya. Baik, yang tidak hadir, Rama, Siti Huzaimah, sama Hani. Siti Huzaimah sakit ya. Ya, kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit segera lekas sembuh ya. Baik, terima kasih. Berikutnya anak-anak, hari ini kita masih ada di tema 9, subtema 1 ya, tentang benda-benda di sekitar kita di pembelajaran ke-6 ya, yaitu tentang benda-benda tunggal dan campuran. Baik, ada yang masih ingat nggak
Minggu lalu kita belajar tentang apa? Hari kemarin kita belajar tentang apa tuh? Waktu sebelumnya kita ketemuan, ada yang ingat? Zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dan zat tunggal. Zat campuran dan zat tunggal. Zat tunggal dan zat Bagus, zat campuran dengan zat tunggal. Iya, bagus, masih ingat. Nah, di situ kita juga belajar tentang bahasa Indonesianya, ada ya kalau nggak salah ya? Ada yang ingat mempelajari tentang apa bahasa Indonesianya? Ada yang ingat nggak? Yang biasanya ada di TV-TV atau ada di pinggir jalan apa? Iklan, Pak. Iya, bagus, iklan. Ada yang masih ingat nggak unsur-unsur iklan? Ada apanya? Ada apa aja di iklan itu? Kepala iklan. Kepala Ada kepala iklan. iklan. Harga. Ada? Kalimat Harga. Iya, ada harganya. Ada apa lagi? Kalimat iklan. Kalimat Kalimat iklan. iklan. Biasanya iklan itu biar bagus pakai apa? Ada apanya? Gambar. Gambar. Gambarnya biasa. Ya, gambarnya biar lebih bagus lagi harus bagaimana gambarnya? Yang menarik. Menarik. Iya, menarik dengan kata-kata. Iya, betul. Biasa kalau kalian kalau gambar iklan itu lebih suka yang warnanya hitam putih apa yang ada warnanya? Yang warna. Iya, yang warnanya. Nah, itu termasuk unsur-unsur. Ya, itu termasuk dari unsur-unsur iklan, betul. Ada nggak di lingkungan masyarakat itu perilaku atau kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Banyak, Ada, Pak. Ada banyak, Pak. Oh iya, coba contohnya apa perilakunya? Kerja bakti. Kerja bakti, gotong royong, bagus. Ada lagi? Melayat, Pak. Mengelayat, Pak. Melayat. Oh, ada orang meninggal ya? Oh, iya, ketika ada orang meninggal juga ada. Orang hajatan, Pak. Oh iya, ada yang orang hajatan juga. Oke, bagus. Bagus. Berarti itu termasuk kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan ya. Di hajatan ada orang yang gotong royong gitu ya. Di orang meninggal juga ada yang gotong royong ya. Di kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat juga ada yang gotong royong. Ya, bagus. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari 2 materi. Oke, yang pertama ini. Kelihatan nggak tulisan Bapak? Kelihatan. Apa tulisannya? PPKN. PPKN, bagus. Di PPKN ini kita nanti akan mempelajari tentang persatuan dan kesatuan. Ya, ini penting nggak pelajaran ini untuk kalian? Penting, Penting, Pak. Penting, Pak. Perlu nggak? Ada manfaatnya nggak di lingkungan? Ada. Iya, di Ada, lingkungan Pak. masyarakat. Ya, di lingkungan masyarakat kita perlu persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus mempelajari tentang ini. Nah, selain itu kita juga di sini akan mempelajari mata pelajaran ini. Apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bagus. Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari kemarin tentang apa? Iklan. Iklan, iya. Nah, nanti ketika 2 pelajaran ini Bapak minta kalian harus mengamati video yang dari Bapak, ya. Lalu kalian diminta juga untuk mempresentasikan, mengeksplorasi. Jangan lupa kalau yang nggak ngerti harus bertanya, ya. Selain itu kalian juga nanti harus bisa menyimpulkan apa materi pelajaran hari ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalian bisa menerapkan pembelajaran-pembelajaran ini di lingkungan masyarakat kalian. Bapak ingin anak-anak murid Bapak mulai dari sekarang sampai nanti besar bisa menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang bagus dan juga bisa mencapai cita-citanya, ya. Siapa tahu ada yang jadi bintang iklan suatu saat. Wah, mau nggak masuk TV? Mau, Pak. Mau ya? Oke. Baik, Bapak hapus ya.
Oke, kalau begitu silakan dipersiapkan networknya. Bapak aktifkan networknya ya. Silakan di Chrome-nya diaktifkan. Oke. Oke, sudah 5 anak yang gabung. Dian, Imam, Jihan, Rian, Sofi. Bapak, Ya, yang ya. adanya ulangin Pak, tadi Vanessa jaringannya nggak bagus. Oke. Huruf B, huruf H, huruf Y, huruf F, huruf W. Bapak ulang. Huruf B, huruf H, huruf Y, huruf F, huruf W. Oke, Sofi, Rian, Jihan, Imam, Gian Rais, Dian, sama Akbar. Oke, Bapak tunggu yang lainnya. Oke, tambah siapa nih? Oke, Kubaisi sudah masuk. Ya, anak-anak, sambil menunggu yang lain masuk, kita lanjut ya. Silakan dilihat nerpotnya masing-masing. Oke, ini tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan mempelajari tentang iklan, kita akan mempelajari tentang beberapa kegiatan tentang kegiatan di lingkungan masyarakat ya. Oke, Bapak punya video, kita simak dulu bersama-sama ya. Kalau dari videonya ada yang kurang dipahami, mohon ditanyakan, dicatat dulu. Oke, selamat menyaksikan. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kalian. Kalian mungkin memiliki teman yang warna kulitnya berbeda dengan kalian, ataupun suku dan budayanya berbeda dengan kalian. Bahkan mungkin kalian juga memiliki teman yang berbeda kepercayaan dengan kalian. Bagaimana kalian menyikapi perbedaan dan keragaman tersebut? Apakah penting bagi kita memiliki persatuan dan kesatuan dalam menyikapi keragaman tersebut? Hari ini kita akan membahas persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Dengan kompetensi dasar yaitu menggali manfaat persatuan dan kesatuan, kemudian menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menyajikan peristiwa seputar kemerdekaan menggunakan lini masa, kemudian kalian dapat menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan, dan dapat menjelaskan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial, budaya, dan kegiatan ekonomi. Anak-anak, masih ingatkah kalian peristiwa-peristiwa seputar kemerdekaan Indonesia? Mari ingat kembali bahwa peristiwa seputar kemerdekaan sangat mempengaruhi persatuan dan kesatuan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mengingat peristiwa-peristiwa sejarah serta perjuangan-perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Melihat perjuangan para pahlawan tersebut, tentunya akan menggugah semangat kita untuk terus mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Anak-anak, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan dalam membangun kerukunan hidup. Mari kita lihat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai keragaman, seperti suku, budaya, agama, dan juga latar belakang. Namun meskipun Indonesia beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia sangat diperlukan di tengah keragaman Indonesia. Bayangkan jika tidak ada persatuan dan kesatuan di tengah keragaman yang ada di Indonesia. Tentunya akan banyak timbul perpecahan, akan banyak timbul perselisihan juga. Nah,
Oleh karena itu, penting sekali kita memiliki semangat persatuan dan kesatuan jika kita mau menciptakan kerukunan hidup. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata. Contohnya pada peristiwa gotong royong. Melalui peristiwa gotong royong, tentunya akan tercipta sikap kekeluargaan, sikap kepedulian, tolong-menolong, dan juga solidaritas di antara masyarakat. Jika sikap-sikap tersebut tercipta, maka rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya. Jika setiap masyarakat menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mereka tidak akan ragu-ragu lagi untuk saling tolong-menolong dan bahu-membahu demi terciptanya kesejahteraan di tengah masyarakat. Jika kesejahteraan telah tercipta di antara masyarakat, maka tingkat kemajuan masyarakat tentunya akan seimbang dan merata. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jika setiap masyarakat Indonesia menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia, kemudian bersama-sama untuk melestarikan keragaman budaya tersebut, maka hal itu akan menjadi keuntungan bagi Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, bahwa budaya di Indonesia sangat beragam. Keberagaman budaya ini menjadi kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Jika kekayaan budaya ini dikembangkan, tentunya akan membawa nama Indonesia di tingkat internasional. Dan hasil dari pengembangan budaya ini dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Selain dalam bidang sosial dan budaya, persatuan dan kesatuan juga sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari beragam pulau yang di dalamnya juga memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda. Karena kenampakan alam yang berbeda-beda ini tentunya akan menciptakan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda juga. Di tengah keragaman kegiatan ekonomi ini, sangat penting bagi kita untuk memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Keragaman kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat yang begitu besar, karena masyarakat dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, karena kegiatan ekonomi di Jawa Timur, maka Provinsi Jawa Timur sangat dikenal menghasilkan produk utama seperti beras, pupuk, buah, dan sayuran, serta produk olahan makanan dan minuman, hingga produk kerajinan. Produk-produk ini tentunya sangat diperlukan juga di daerah-daerah lainnya. Jika ada kerjasama antar daerah, tentunya setiap masyarakat akan dapat menikmati produk tersebut. Bagaimana sih caranya kita menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi? Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain. Kemudian menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Selanjutnya yaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan bermusyawarah. Kemudian memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan terakhir, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Apa sih manfaat persatuan dan kesatuan dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi? Yang pertama, dapat meningkatkan sikap saling menghargai, menghormati, dan penuh solidaritas. Kemudian yang kedua, dapat memajukan dunia. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena kebutuhan ekonomi dapat terpenuhi. Kemudian dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi pengangguran.
Dan yang terakhir, tentunya dapat memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, tentunya kita menyadari betapa pentingnya memiliki rasa persatuan dan kesatuan di dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita junjung tinggi persatuan dan kesatuan. Jika bukan kita, siapa lagi? Oke anak-anak semuanya, setelah menyimak video tadi, kira-kira ada yang mau berpendapat atau bertanya tidak tentang video tadi? Video tentang apa sih tadi itu ya? Hai. Suara Bapak terdengar? Dengar Pak. Ya. Videonya tentang apa sih tadi barusan itu? Persatuan dan Persatuan dan kesatuan. Itu persatuan kesatuannya di mana? Di rumah, di sekolah, di masyarakat, apa di seluruh Indonesia? di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia, ya bagus. Nah di situ terlihat ya semuanya ada manfaatnya juga. Apa sih tadi manfaatnya? Ada yang ingat nggak manfaatnya apa? Manfaat persatuan, ada yang ingat? Mempererat tali persaudaraan, Pak. Erat tali persaudaraan, bagus, good job. Ada lagi? Mengurangi pengangguran. Meningkatkan sikap saling menghargai, menghormati, dan penuh solidaritas. Iya, pinter. Ada yang bilang meningkatkan solidaritas, saling menghargai, memperkuat tali silaturahmi. Iya. Jadi penting nggak sih kita persatuan dan kesatuan itu di Indonesia? Penting. Penting. Tadi awalnya kenapa sih kita harus melakukan persatuan dan kesatuan? Tadi awalnya ingat nggak kenapa? Orang Indonesia itu kayak gimana sih? Sama nggak satu sama lain? Beragam. Beragam, iya. Nah, karena kita orang Indonesia itu beragam, maka kita diminta untuk bersatu supaya negara Indonesia tidak terpecah belah. Gitu ya. Oke, setelah menyimak persatuan dan kesatuan tersebut, kita diminta untuk bersikap atau hidup rukun. Nah, oke, simak nerpotnya. Sekarang coba menurut kalian apa sih kerukunan itu? Silahkan ditulis. Apa sih kerukunan itu? Ayo, 1 menit dari sekarang. Oke, apa sih kerukunan itu menurut kalian? Oke, sudah ada nih yang jawab. Oke, dari Dian dulu ya. Oke, yang lain sambil mengetik sambil Bapak bacakan ya. Oke, kata Dian, kerukunan itu adalah hidup yang harmonis, damai, tentram. Bagus. Good job Dian. Berikutnya kata Imam, kerukunan itu adalah hidup yang harmonis, damai, dan tentram juga. Oke. TOP, top. Oke, kata Rian, kerukunan ialah hidup damai dan tentram, saling toleransi antara masyarakat. Bagus. Kata Jihan, kerukunan itu hidup yang harmonis, damai, dan tentram. Bagus. Kata Sofi, hidup tenang, damai, dan nyaman. Bagus. Kata Akbar, kerukunan itu hidup damai yang saling tolong menolong. Oke, bagus. Kalau kata Kubaisi, kerukunan itu hidup damai. Oke, bagus. Ya, kata Gian Rais, kerukunan itu tidak membeda-bedakan satu sama
lain. Bagus. Kata Vanessa, sikap yang saling menghormati, menghargai, dan tolong menolong tanpa membedakan. Bagus. Kalau menurut Jaki, kerukunan itu sikap saling menghargai dan menghormati. Bagus. Untuk yang belum menjawab, next berikutnya, diskusi berikutnya tolong dijawab ya. Jadi kerukunan itu betul kehidupan atau hidup bermasyarakat yang menciptakan kehidupan yang damai, yang aman, yang tentram dan sejahtera. Ya, bagus. Oke, terima kasih anak-anak sudah menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, berikutnya ada diskusi sedikit. Oke, silakan kalian boleh WA dengan teman-teman. Silakan kalian tuliskan manfaat mengikuti kegiatan gotong royong. Coba, siapa pengen tahu? 1 menit dari sekarang. Gotong royong ya, manfaat gotong royongnya. Oke. Pekerjaan jadi ringan. Pekerjaan jadi ringan, terus mempererat persaudaraan. Oke, sambil menunggu jawaban temannya, silakan. Menurut kalian dari hasil diskusinya, yang mana sih yang paling bagus jawabannya dan paling tepat menurut kalian? Silakan diberi tanda love-nya. Silakan diklik tanda love-nya. Oke, silakan. Bapak mau lihat nih yang paling banyak love-nya siapa nih? Oke, di sini sudah terjawab yang paling banyak jawabannya Imam. Waduh, selamat Imam, paling banyak followersnya nih. Ya, masyarakat yang mau melakukan gotong royong akan lebih peduli pada orang yang ada di sekitarnya. Bagus, good job. Oke, iya itu juga jawaban yang tepat. Nah, selain itu juga dengan adanya gotong royong, di sini ada yang mengatakan mempererat tali persaudaraan. Iya, betul. Terus ada lagi yang pekerjaannya lebih ringan. Iya, betul. Jadi dengan adanya gotong royong dalam lingkungan masyarakat, anak-anak, jadi pekerjaan yang tadinya berat atau jadi lama bisa akan lebih cepat selesainya, gitu ya. Cepat selesai seperti jawaban dari Gian Rais. Betul nih. Misalkan kita membersihkan lingkungan gitu ya. Ketika kita membersihkan lingkungan, kalau sendiri capek, terus lama juga selesainya. Tapi kalau kita kerjakan bersama-sama dengan warga yang lain akan lebih ringan, tidak terlalu capek dan akan lebih cepat selesai. Dan juga tali silaturahmi kita juga akan semakin erat. Iya, good job. Terima kasih anak-anak semuanya. Oke, berikutnya kita lanjut ke narpotnya ya. Nah, tugas kalian yang pertama adalah lakukan wawancara dengan teman sekelasmu. Gimana Pak wawancaranya? Cukup WA aja. WA temennya nih yang hari ini masuk ya. Kamu WA tanyakan apa sih manfaat hidup rukun menurut kalian gitu ya. Kalau sudah silakan difoto dan dikirim di narpotnya. Silakan di WA, jangan lama-lama. Waktunya 2 menit dari sekarang.
Jangan dikirim. Sini dong, kamu kesinian dong. Ini aja sih, tuh. Oke, Bapak tunggu. Masih belum ada yang upload. Itu. Si tanya jawab ya melalui WA ya. Itu gambar yang dikirim. Oke, ini udah ada nih. Bapak mau tunjukkan dulu. Gian Rais. Oke, Gian Rais tadi sudah berkomunikasi, berdiskusi atau menanyakan kepada temannya ya dengan wawancara ya. Oke, Gian. Kata Gian, manfaat kerukunan itu apa? Coba dibacakan jawabannya. Tidak terjadi perselisihan, Pak. Tidak terjadi perselisihan. Lalu apa lagi? Hidup damai. Hidup damai, apalagi? Hidup aman. Hidup aman, bagus, good job, Dian. Oke. Nah ini Dian nih. Oke, Dian sudah. Coba Dian, menurut kamu manfaat hidup rukun di lingkungan masyarakat apa? Terciptanya kedamaian antara lingkungan, Pak. Iya, lalu Membuat sejahtera. membuat sejahtera. Ada lagi? Gitu, Pak. Oke, itu aja. Siap, bagus. Dian, terima kasih. Good job. Berikutnya. Oke, Kubaisi. Oh, Kubaisi masih belum ya? Oke, berikutnya ada lagi manfaat hidup rukun. Coba yang lainnya belum terupload nih. Oke, betul sekali anak-anak. Dengan manfaatnya hidup rukun dalam masyarakat, kehidupan kalian akan lebih damai, sejahtera, aman, tentram. Ya, itu penting. Itu betul sekali manfaat hidup rukun. Oke, good job. Bapak kasih tepuk. Bapak kasih tepuk good job ya. Kasih G, kasih O, kasih O, kasih D, kasih J, kasih O, kasih B. Good job. Oke anak-anak, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Yang belum nanti bisa kirim melalui WA ke Bapak ya yang belum diupload. Oke, biar nanti bisa Bapak rekap hasil jawaban kalian. Oke, selanjutnya lihat narpotnya masing-masing. Oke, Bapak punya satu video. Tolong disimak ya anak-anak video ini. Bapak punya permasalahan dalam lingkungan masyarakat. Nah, ada satu masalah nih di lingkungan masyarakat. Silakan ditonton videonya. Kembali Anda bersama kami di Kompas Pagi, bersama saya Yan Rahman. Saudara, ada informasi aksi tawuran antar warga kembali terjadi di dua lokasi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu sore. Antar warga kembali terjadi di dua lokasi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Aksi tawuran pertama terjadi di Jalan Pulau Gundul, Johar Baru, penyebab tawuran hingga kini masih diselidiki. Sedangkan tawuran kedua di Jalan Baladewa. Aksi kedua tawuran dapat diredam dengan gas air mata dari petugas. Dan kami sengaja, saudara, tidak menampilkan secara utuh aksi tawuran ini karena mengandung unsur kekerasan. Guna menghindari kembali terjadi aksi tawuran, sebuah truk tahanan disiapkan untuk mengangkut para pelaku tawuran. Dan sejumlah petugas polisi yang disiagakan guna menghalau kembali terjadi tawuran antar warga di kawasan padat penduduk. Bang, antara anak Baladewa sama anak Kota Marif. Ini udah sering terjadi, Bang? Sering. Masalahnya apa sih, Bang? Kurang tahu sih ya. Ini harapannya gimana, Bang, tinggal di sini, Bang? Ya, harapan sih ya tawuran lagi sih, ada main gitu. Soalnya masyarakat tiap tawuran begini kan bisa mengganggu. Oke anak-anak, sudah disimak videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jika sudah disimak videonya, tadi ada permasalahan apa tentang kehidupan kerukunan di masyarakat? Tawuran. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak di lingkungan kalian? Pernah, Pak. Ada ya, ada ya, Ada. ada. Nah, itu berarti itu kalau tawuran itu hidup rukun atau hidup tidak rukun?
Iya, nggak boleh ya. Berarti boleh ditiru atau tidak? Tidak. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kira-kira bisa nggak sih dicarikan solusinya supaya tidak ada tawuran? Bisa. Ada nggak? Bikin spanduk, Pak. Bikin spanduk. Ada apa lagi? Iklan. Bikin iklan. Iklan. Oh, dikasih nasihat, dikasih iklan. Iya, ada lagi? Memanggil kepolisian. Bikin poster. Memanggil kepolisian. Iya, bagus. Tadi ada yang bilang bikin spanduk, ada yang bikin iklan. Kira-kira kalau Bapak kasih tugas kalian untuk mencari iklan untuk menciptakan kerukunan, bisa nggak? Bisa. Bisa, sambut. Oke, coba Bapak kasih waktu 1 menit ya. Kalian boleh cari iklan. Misalkan punya koran di rumah, silahkan. Atau cari di internet iklan kerukunan, silahkan. Lalu tolong diupload di Nerpot kalian. Silahkan, Bapak tunggu 1 menit dari sekarang. Noni. Wah. Oke, Gian. Nah, Gian udah nih iklannya. Bapak mau nanya, Gian. Apa sih iklannya, isinya ini, Gian? Iklan ini menunjukkan marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, Pak. Ya, jadi apa kaitannya sama tawuran? Kalau menurut Gian? Kalau tawuran itu akan memperkukuh apa merusak persatuan dan kesatuan, Gian? Merusak, Pak. Merusak. Oh iya, bagus. Jadi dibuat iklan seperti ini ya. Bagus, bagus iklannya. Siap. Ada lagi. Jaki. Jaki, terdengar suara Bapak? Ya, Pak. Ya, iklan Jaki ini apa ini iklannya, Jaki? Dan ini menceritakan hidup rukun cermin budaya bangsa Indonesia. Oh, menceritakan hidup rukun. Oh iya, daripada tawuran ya. Tawurannya kan bawa senjata seperti itu juga gitu ya. Nah, jadi lebih baik dialihkan ya dengan kegiatan itu. Kegiatannya sedang apa itu, Jaki? Sedang gotong royong. Gotong royongnya membangun apa itu? Bangun pos ronda. Pos ronda, iya, bagus. Jadi kesimpulannya daripada tawuran lebih baik kita melakukan kegiatan yang bagus, aktif gitu ya. Ya, bagus. Oke, Bapak mau lihat lagi. Dian. Oke, Rian. Maaf, Rian belum ya. Sebentar. Bapak punya Vanessa nggak bisa dikirim, Pak. Oh, punya Vanessa nggak bisa dikirim gambarnya. Ya udah, berarti dikirimnya nanti dari WA, nggak apa-apa. Nah, Vanessa udah nemu gambar apa, Vanessa? Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, Pak. Hiduplah sahabat sebagai, oke, bagus. Hiduplah sahabat dengan gimana tadi? Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Oh iya, hiduplah sahabat bagi semua. Oh iya, bagus itu. Jadi kita harus berperilaku yang baik gitu ya dengan sahabat dengan orang lain gitu. Iya, dengan menciptakan seperti itu kehidupan tawuran akan teratasi. Iya, bagus. Berarti dibuat iklan ya. Pinter-pinter. Good job anak Bapak, semuanya sudah bisa memberikan solusinya. Iya, bagus anak-anak, semuanya sudah memberikan arahan atau memberikan solusi cara menangani tawuran. Ya, dengan iklan ya. Bagus, siap. Oke, anak-anak semuanya. Kira-kira dari yang tadi ya, ada kesulitan nggak untuk mencari iklannya? Ada, Pak. Tidak ya, gampang ya nyari iklannya ya? Di internet ada ya? Gampang, Pak.
Ada. Iya, di internet ada. Oke, sekarang Bapak mau nanya tentang kehidupan persatuan dan kesatuan atau kerukunan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Pak, saya mau bertanya. Ya. Bagaimana Ya, cara silakan. bagaimana cara menghindari tawuran, Pak? Oh, bagaimana cara menghindari tawuran? Oh, jadi misalkan ya, siapa tadi yang bertanya? Akbar, Pak Akbar. Akbar ya? Akbar, oke, Akbar. Jadi misalkan Akbar sedang ada jalan gitu ya, tiba-tiba ada tawuran gitu ya, Akbar ya. Nah, yang pertama Akbar memang harus berhati-hati cara menghindarinya ya. Akbar usahakan jangan sendiri ketika ada kejadian yang tidak baik. Nah, terus di lingkungan masyarakat Akbar gitu ya, maksudnya ya di lingkungan masyarakat Akbar bagaimana caranya supaya tidak terjadi tawuran. Nah, biasanya Bapak mau nanya dong anak-anak, biasanya kalau yang tawuran itu anak kecil, remaja atau orang dewasa, udah tua? Remaja, Pak. Remaja. Laki-laki atau perempuan biasanya? Laki-laki, Pak. Laki-laki. Seperti dalam iklan yang sudah kalian cari tadi dan kegiatan-kegiatan yang tadi bisa dialihkan. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak tawuran? Dikasih kegiatan yang aktif, gitu ya. Dikasih kegiatan yang aktif. Misalkan, coba di lingkungan masyarakatnya kira-kira ada kegiatan aktif apa ya untuk menghindari tawuran? Ada yang bisa menyebutkan? Ronda, Pak. Apa? Ronda. Ronda, oke. Kalau remaja biasanya ngapain tuh? Ada di masjid, ada di pos RW, biasanya ngapain ya? Karang Taruna. Ngopi. Karang Taruna, iya. Si Putra kayaknya pernah deh, Putra. Ikut apa ya Putra ya di lingkungannya tuh yang mukul-mukul Putra? Ecek-ecek, Pak. Apa ya? Apa? Marawis, iya. Nah, itu salah satunya ya, bisa dialihkan dengan kegiatan ikut marawis, ikut Karang Taruna. Ada nggak di lingkungan masyarakat, di lingkungan kalian untuk bermain olahraga? Ada nggak? Ada. Ada. Ada, apa biasanya olahraganya? Bola. Apa biasanya? Main bola. Main bola. Main bola. Nah, ya itu bagus, good job. Nah, itu Akbar salah satu cara untuk menghindari tawuran bagi remaja. Jadi dialihkan ya dengan kegiatan yang positif. Kalian harus seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bagian mau nanya, Pak. Ya, silakan Gian. Bagaimana cara agar tidak terjadi perselisihan di lingkungan masyarakat? Bagaimana agar tidak terjadi perselisihan di lingkungan masyarakat? Oke, sekarang Bapak kembalikan ke teman-teman kalian, ke anak-anak dulu. Pernah nggak sih di kelas kalian waktu dulu kalian tatap muka di kelas ada yang suka rebutan pensil atau rebutan buku? Pernah nggak? Ada Pak, pernah. Ada Pak. Nah, rebutan itu perselisihan bukan sih? Perselisihan. Iya, termasuk perselisihan ya, rebutan-rebutan gitu ya. Nah, ketika rebutan kayak gitu, bagaimana cara mengatasinya biasanya? Melerainya, Pak. Melerai. Ada lagi? Memberi nasihat. Menasehati. Biasanya dulu nih waktu kalian kelas 5 sama Bu Mira, waktu kalian kelas 4 sama Pak Warta, kelas 5 juga ya, waktu kita tatap muka gitu ya. Ada nggak Bapak Ibu guru yang ikut campur ketika kalian belajar? Ada yang berantem gitu? Ada nggak? Ada, Pak, ada. Nah, biasanya Bu Guru atau Pak Guru biasanya ngapain tuh sama yang berantem? Nah, dipisahin, dinasehatin. Nah, gitu ya. Jadi, cara membuat masyarakat untuk tidak berselisih harus ada yang memberikan nasihat. Biasanya kalau di lingkungan masyarakat kan nggak mungkin Pak Guru, Bu Guru ya. Biasanya kalau di lingkungan masyarakat yang memberi nasihat atau melerai siapa kira-kira yang pantas? Pak RT sama Pak RT. Pak RW, bagus, good job. Nah, itu caranya ya Gian ya. Caranya untuk menghindari perselisihan. Iya, bagus. Betul seperti tanang. Nah, good job. Terima kasih. Oke,
untuk penilaian pengetahuannya, Bapak ingin kalian mendapatkan nilai pengetahuannya hari ini. Bapak ada 10 soal. Oke, dilihat narpotnya. Kalian kerjakan soal tersebut sekarang ya. Waktunya tidak lebih dari 5 menit. Bapak pengen tahu siapa yang paling bagus ya. Oke, sudah siap semuanya? Belum, Pak. Belum, Pak. Masih muter ya, Pak. Oke, masih muter. Ya, oke. Kamu disabar. Silakan pilih. Dipilih karakter kamu. Aduh, udah ada. Luna sudah ada. Dian, Vanessa, Jihan. Ayo, yang lain? Yang cowok belum? Putra udah. Oke, bagus. Iya, oke. Udah mulai banyak. Rian, Sofi, Jaki, Imam. Siapa nih? Kubaisi. Iya, Gian Rais. Oke. Sudah semua ya berarti ya? Ada yang belum? Oke, udah semuanya. Kita mulai ya. Siap? Oke. Jika gambarnya tidak jelas, diklik ya gambarnya. Sabun. Sabun tangan. Sabun. Aduh, mana sih? Aku lagi. Mana? Ya, ini komputernya nggak jelas. Oh, tunjukkan.
Iya, alhamdulillah sudah selesai semuanya mengerjakan ya. Selamat untuk yang mendapat juara 1, 2, 3. Bapak kasih tepuk salut. You are the best. Salut. Oke, selamat ya. Bagi yang nilainya masih kurang, jangan berkecil hati ya. Nanti kalian bisa ikut di selanjutnya lagi ya. Tetap semangat anak-anak. Baik, narpotnya Bapak selesaikan ya. Kembali ke Google Meet-nya masing-masing. Oke, silakan kembali ke Google Meet-nya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Berikutnya, di hari berikutnya kita akan belajar tentang matematika. Ya, matematikanya tentang data. Ya, diingat-ingat tentang data ya, tentang data. Nanti apa itu Pak? Oke, biar penasaran kita ikut selanjutnya ya. Oke anak-anak, hari ini untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Boleh diaktifkan suaranya semuanya, kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Semuanya tidak disalahkan. Siap ya. 1, 2, 3. Sabang sampai Merauke berjalan sambungnya itulah Indonesia menjunjung tanah air Indonesia. Oke, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semuanya ya, berdoa di dalam hati dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk mama dan ayahnya di rumah. Kita ketemu lagi di hari berikutnya belajar tentang matematika, tentang data ya. Oke anak-anak semuanya boleh live dari Google Meet-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.